Biasanya kita menganggap orang-orang pintar, orang-orang jenius itu adalah para ilmuwan atau ahli teknologi dan lain sebagainya. Ya bisa jadi itu emang benar, tapi jangan lupakan bahwa di luar bidang itu ternyata banyak juga orang-orang yang pintar dan cerdas. Termasuk salah satunya adalah para tukang atau para kuli yang membangun rumah, yang membangun sumur, bangun jalan, dan lain sebagainya. Itu ternyata mereka juga sangat pintar. Bahkan mereka juga pintar dalam hal praktek fisika lebih spesifiknya. Kita akan lihat buktinya di video kali ini yang beberapa udah kalian tag di sosmed dan kalian rekomendasikan untuk dibahas. Oke. Tips sederhana tapi bermanfaat. Oke. Oke. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa memang tukang itu mereka melakukan pekerjaan dengan cerdas dan efisien. Sebenarnya yang terjadi di sini apa sih? Kalau kita lihat, jadi di sini mereka membakar sebuah karung ya. Sebuah karung dibakar, kemudian karungnya ini diturunin ke dalam dasar sumur, yang kemudian apinya mati. Nah, jadi hal ini itu dilakukan untuk menguji kadar oksigen yang ada di dasar sumur itu, teman-teman. Api untuk terbakar itu membutuhkan oksigen, dan berhubung apinya ini padam ketika ditaruh di dasar sumur, di sini ada indikasi kalau oksigennya di dasar sumur ini kadarnya sangat rendah. Yang bisa jadi juga di bawah sana ada banyak gas beracun seperti misal kayak karbon monoksida, hidrogen sulfida, metana dan lain-lain, yang mereka gas yang cukup berat yang biasanya posisinya ada di bawah. Jadinya di sini mereka tahu kalau di dasar itu agak berbahaya udaranya. Dan kalau seperti ini, kalau diketahui apinya mati di dasar, berarti mereka harus melakukan langkah tambahan dengan cara menambah sirkulasi udara yang ada di bawah sumurnya. Ditambah udara yang fresh lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin untuk yang punya pengalaman membangun sumur bisa bantu komen teman-teman, karena aku belum pernah juga untuk prakteknya. Tapi secara prinsipnya, secara umumnya kayak gitu. Wow, ini beneran sederhana dan bermanfaat dan ilmiah juga. Biar kuli tapi kuli profesional nih bos. Oke, kuli mode cool. Bener ini. Jadi kuli itu nggak selalu malu ya teman-teman. Jadi kuli nggak harus malu, kadang harus cool juga seperti yang ada di video ini. Ini beneran simpel tapi efisien, karena kalau misalkan karungnya keluarnya dari bawah, berarti mereka kan perlu ngeluarin tenaga tambahan untuk ngangkat dari bawah ke pundaknya kan. Tapi di sini langsung karung-karungnya keluar di ketinggian sepundak mereka. Jadinya kerjanya jadi lebih efisien. Oke, cerdik juga ternyata. Oke guys, ini dia cara turun kambing sekaligus. Yang penting mobilnya sudah harus lurus dulu ya. Ya, ini cara. Oke, ini menurunkan apa? Kawat besi beton. Iya nggak sih namanya? Itulah ya maksudnya. Inilah pokoknya maksudnya, ini apa namanya? Silahkan bisa bantu yang tahu namanya detailnya apa. Dan di sini untuk menghemat tenaga dalam menurunkan besi-besi ini, mereka memanfaatkan prinsip fisika yang namanya inersia. Sekaligus. Ini Newton pasti bangga ini dengan
dengan para tukang ini karena mereka mempraktekkan ilmu yang dirumuskan oleh Newton. Jadi inersia itu adalah, udah sering banget aku membahas ini. Jadi inersia itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan kondisi geraknya. Nah, di sini ketika mobilnya itu mundur, besi-besinya ini kan juga ikut bergerak mundur ya. Cuman pas ketika mobilnya ngerem, ini besinya nggak bisa ngerem, mereka masih cenderung bergerak dan akhirnya terjadi seperti ini. Oke. Oke, nah ini beneran deh, Newton pasti bangga dengan para tukang. Kata siapa, kuli bangunan cuma modal tenaga doang, minimal matematikanya 80 bos. Oke. Oke, nah ternyata nggak asal pasang ya teman-teman. Ternyata ada perhitungannya oleh para tukang-tukang expert. Biasanya kalau tukang expert itu udah make perhitungan-perhitungan kayak gini. Seenggaknya untuk perhitungan sederhana, misal kayak oh kalau kayunya 5 meter dipotongnya berarti berapa, atau kalau temboknya ukurannya 10 meter berarti batu batanya berapa, dan lain sebagainya. Itu memerlukan perhitungan-perhitungan seperti itu. Apalagi kalau misalkan untuk gedung-gedung yang udah lebih besar, gedung-gedung tinggi, itu bakal perlu analisis dan perhitungan yang lebih kompleks lagi, atau bahkan perlu perhitungan atau simulasi dulu dari sisi teknik sipilnya dari orang yang ngedesain. Tapi kalau rumah biasa itu biasanya para tukang-tukang expert itu udah bisa untuk memperkirakan lewat perhitungan sederhana. Keren lah ya, pokoknya ada porsinya masing-masing lah ya teman-teman. Good job. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Latihan borongan bahkan Gila, pinter juga. Hemat tenaga, efisien. Karena di sini untuk narik semennya ke atas, semen kan ya ini kayaknya yang dibawa ke atas, ini pakai tenaga motor. Beneran deh, para tukang itu memang big brain ternyata. Atau ini ada juga yang serupa. Di sini skill tukang dimainkan dengan segala peralatan dan juga. Oke, ini nggak kalah cerdik ya. Kalau yang tadi itu menggunakan tenaga dari motor, dari bensin, berarti kalau yang ini menggunakan tenaga dari potensial gravitasi. Latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan segala peralatan. Oke, sama-sama cerdik ya teman-teman. Nah, menurut kalian mana yang lebih efisien dari yang dua ini tadi? Apakah lebih efisien yang pakai motor atau yang pakai tarikan orang ini tadi? Tapi yang pasti ini sama-sama pinter dan cerdik sih ini. Ini Isaac Newton sama Albert Einstein pasti bangga sama mereka. Next, ini dua video yang serupa sih. Yang satu adalah untuk mengukur ketinggian tebing pantai dengan batu, dan yang satunya ini adalah hitung kedalaman sumur pakai batu. Dan ini sama-sama dari akun TikToknya @mastukang. Ini Mas Tukang ini sangat expert dalam praktek fisikanya. Mengukur ketinggian pakai batu. Oke, ini sangat-sangat mantap ya teman-teman. Praktek pelajaran fisika yang ada di sekolah, pelajaran gerak jatuh bebas. Nah, apa sih yang sebenarnya dilakukan di sini? Jadi Mas Tukangnya ini dia menghitung waktunya. Pas dilepas dari tangan, ini dimulai stopwatchnya. Dan pas ketika batunya ini nyemplung, ini di stop lagi timernya.
Kemudian di sini hasil waktu yang dihitung dimasukin ke persamaan ini untuk mendapatkan ketinggiannya. Ini metode yang sangat simpel dan sangat bagus, yang pasti di buku pelajaran fisika pasti biasanya ada contoh soal yang seperti ini. Dan ini Mas Tukang mempraktekannya langsung di dunia nyata. Nah, syaratnya agar prinsip ini bisa dipakai itu adalah dengan cara bendanya itu harus dilepas tanpa kecepatan, langsung dilepas saja gitu. Atau kalaupun dilempar itu harus dilemparnya di arah yang horizontal, karena nanti di vertikalnya berarti kan sama aja dia nggak punya kecepatan kan berarti. Dan di sini pun persamaan yang dipakai ini juga benar teman-teman. Di kolom komentarnya ini tuh banyak yang komen, banyak yang mempertanyakan, lah masanya nggak dihitung sih, nggak akurat dong ini nanti. Nah ini enggak ya teman-teman, emang nggak usah dihitung karena di sini massa itu nggak berpengaruh. Kalau ada benda bermassa 100 kg sama benda bermassa 1 kg, kalau ukurannya sama, ini mereka ketika jatuh itu jatuhnya barengan. Nggak peduli mana yang lebih berat di sini. Mungkin memang bentuk batu itu nanti akan mempengaruhi gesekan udara, apalagi kalau bentuknya beda-beda. Tapi kalau cuman perhitungan kayak gini dan waktunya pun juga sangat singkat, di sini efek gesekan udara itu benar-benar nggak signifikan. Kalaupun misal dimasukin nih di hitungan, paling bedanya cuman koma beberapa gitu aja. Jadi di sini pakai gini aja udah cukup. Dan intinya ternyata para tukang itu juga sangat pintar fisika, terutama dalam hal prakteknya. Dan ya memang setiap orang itu cerdas di bidangnya masing-masing. Kalau kalian nemu video bagus di sosmed, silahkan tag aja akunku @fajrulfx, atau juga bisa kalian kirim di Discord Intergalactic Science Kingdom. Silahkan join dan kita akan bahas kalau videonya nanti menarik. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.